You can call me Impulse, or Bart Allen, or Bart Impulse Allen. It's all Crash. Mega Geekbot. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di video kali ini kita akan unboxing salah satu speedster muda paling chaos, paling hiperaktif, tapi juga paling menyenangkan di DC Universe, yaitu Bart Allen sebagai Impulse. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Kalau kita lihat dari bagian depan box, tampilannya masih menggunakan style khas DC Multiverse dari McFarlane Toys. Di bagian depan langsung terlihat logo DC Multiverse dengan window packaging besar yang memperlihatkan hampir seluruh isi figur. Karena ini adalah versi Gold Label, terdapat emblem Gold Label di bagian depan packaging, yang biasanya identik dengan rilisan eksklusif atau limited release. Berdasarkan komunitas kolektor McFarlane, lini Gold Label memang sering menjadi retailer eksklusif dan memiliki jumlah produksi lebih terbatas dibanding regular release. Bagian samping kanan terdapat logo DC Multiverse berikut tulisan nama Impulse dalam ukuran besar warna putih dan juga bertuliskan Flash War warna biru di bawahnya dengan ukuran yang lebih kecil. Pada bagian samping kiri terdapat logo DC Multiverse. Berikut tulisan nama Impulse dalam ukuran kecil warna biru dengan sambungan jendela Mika dari bagian depan. Lalu pada bagian belakang box kita mendapatkan artwork penuh dari Impulse versi The Flash War yang menjadi inspirasi utama figur ini. Pada bagian bawah kemasan terdapat logo produsen, informasi hak cipta, kode produksi, barcode, dan informasi keamanan berikut daur ulang. Pada bagian atas kemasan terdapat informasi jumlah titik artikulasi, logo McFarlane Toys, dan sambungan jendela plastik Mika dari bagian depan. Oke, sekarang saatnya kita untuk buka boxnya. Di dalam box kita mendapatkan figur Impulse, 4 efek petir Speed Force, stand base hitam khas DC Multiverse, dan trading card dari Impulse. Aksesorisnya memang tidak terlalu banyak, tapi untuk karakter speedster sebenarnya efek petir seperti ini sudah cukup membantu membuat pose terlihat lebih hidup. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu tampilan dan detail figurnya. Kalau dilihat secara full body, kostum Impulse ini benar-benar berbeda dibanding Barry Allen ataupun Wally West. Desainnya jauh lebih mudah, lebih ringan, dan lebih playful. Kita mendapatkan kombinasi warna merah dengan aksen putih yang cukup dominan. Tidak seperti speedster pendahulunya, pada Impulse hadir tanpa logo atau emblem petir di dadanya. Body sculpt-nya juga terlihat lebih kecil dan ramping dibanding figur Flash lainnya, yang menurut saya cocok untuk menggambarkan Bart Allen sebagai speedster remaja. Dan sekarang kalau kita lihat lebih close up, head sculpt-nya menurut saya cukup solid. Ekspresi wajahnya terlihat muda dan sedikit jahil, cocok dengan karakter Bart Allen yang terkenal impulsif dan sering bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Tangan kanan bawaan pada figur Impulse ini hadir dengan pose terbuka, dan tangan kirinya dengan pose mengepal. Pada pergelangan tangan kanan kiri dan juga pergelangan kaki kanan kiri, terdapat detail strap pengikat sebagai pelengkap aksen atau aksesoris tampilan Impulse. Detail tekstur kostumnya juga cukup bagus dan salah satu hal yang saya suka adalah proporsi tubuhnya terasa ringan, seperti benar-benar karakter yang dibangun untuk kecepatan. Kalau dipajang bersama Flash Family lain seperti Jay Garrick, Barry Allen, atau Wally West, Bart Allen langsung terasa sebagai generasi muda yang lebih liar dan penuh energi. Secara keseluruhan, untuk tampilan visual saya cukup puas dengan figur ini. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Pahatan rambutnya yang runcing agak lumayan tajam juga kalau kepegang. Kepala lihat ke atas dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala lihat ke bawah dengan jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri.
Kepala bisa miring kiri dan kanan. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Bagian pundak bisa sedikit digerakkan ke depan dan ke belakang. Badan bisa sedikit miring kiri dan kanan. Ada sedikit putaran pada badan. Badan bisa sedikit tekuk ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Untuk aksesoris sebenarnya cukup minimalis. Aksesoris pertama yang kita dapatkan berupa 4 efek kilat. Tapi menurut saya, efek petir ini justru jadi elemen yang lumayan penting. Karena tanpa itu pose speedster biasanya terasa kurang hidup. Efek lightningnya sendiri transparan dengan warna kuning yang cukup terang. Kalau terkena pencahayaan yang bagus saat display atau syuting video, efeknya terlihat cukup keren. 4 efek petir yang kita dapat, satu pasang untuk dipasang pada bagian lengan, dan sepasang berikutnya untuk dipasang pada bagian kaki. Berikut tahap demi tahap pemasangan aksesoris dan tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Dan beginilah tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Aksesoris berikutnya berupa stand base hitam yang hampir ada di setiap figur McFarlane. Aksesoris yang terakhir berupa trading card dengan artwork Impulse pada bagian depan dan pada bagian belakangnya berupa data file atau biografi singkat dari Impulse alias Bart Allen. Silahkan pause video ini. Jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya, pada segmen tambahan saya coba mensejajarkan Impulse dengan speedster pendahulunya seperti Wally West dan Jay Garrick selaku mentor Bart Allen. Setelah era krisis terlewati dan Barry Allen yang dikisahkan sebagai kakek dari Bart Allen telah tewas dan mengorbankan dirinya di masa krisis melanda alam semesta DC. Jadi secara kesimpulan, figur Impulse ini menurut saya adalah salah satu figur speedster muda yang paling fun dari lini DC Multiverse. Mungkin dia bukan figur dengan aksesoris terbanyak atau sculpt paling kompleks, tapi figur ini punya personality yang sangat kuat dan menurut saya itu penting. Karena saat melihat figur ini, kita langsung tahu bahwa ini adalah Bart Allen. Bart Allen sebagai Impulse mengajarkan bahwa menjadi cepat bukan berarti harus terburu-buru dalam hidup. Kadang kita ingin semuanya langsung berhasil, tapi seperti Bart Allen yang perlahan belajar menjadi lebih dewasa, kita juga belajar bahwa proses dan arah yang benar jauh lebih penting daripada sekadar berlari paling cepat. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
Mega Geekbot.